Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk tetap tholabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran fikih, yakni tentang jenazah atau janaiz. Tentu kita sering mendengar kata jenazah yang sering diungkapkan oleh sebagian orang, terutama ketika ada peristiwa meninggalnya seseorang. Nah, untuk lebih mengetahui apa sih sebenarnya jenazah itu, mari kita sama-sama menyaksikan, sama-sama belajar tentang apa yang disebut dengan jenazah, kemudian apa saja kewajiban muslim yang lainnya ketika ada muslim yang lainnya meninggal dunia. Jadi kewajibannya apa saja? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anakku, pengertian jenazah atau janaiz. Jenazah menurut bahasa adalah terputusnya ruh dari badan atau tubuh manusia. Jadi jenazah itu artinya menurut bahasa itu adalah terputusnya ruh dari badan atau tubuh manusia. Dengan kata lain, jenazah adalah tubuh manusia yang sudah meninggal dunia. Tubuh manusia yang sudah ditinggalkan ruhnya. Nah, itu jenazah, Setiap yang bernapas atau bernyawa sudah dipastikan akan mengalami kematian. Siapapun ia, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau orang kaya, mau orang miskin, siapapun yang merasa dirinya manusia, yang merasa dirinya masih bernapas atau bernyawa, pasti akan mengalami kematian. Cuman masalahnya kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput kita, karena kematian itu perkara yang gaib. Kita tidak mengetahuinya kapan, di mana waktunya kita dijemput oleh Allah melalui malaikat Israel. Begitulah sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya di muka bumi ini. Tidak ada yang mampu menghindarinya walaupun ia bersembunyi di dalam lubang yang sangat kecil sekalipun. Jadi jika ajalnya sudah tiba, jika takdirnya sudah tiba, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bersembunyi. Ketika takdirnya meninggal pada saat itu, maka mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, ketika seseorang akan meninggal dunia dan dalam keadaan syakaratul maut. Nah, biasanya orang-orang yang akan meninggal dunia itu mengalami apa yang disebut dengan syakaratul maut. Menurut Nabi, sebagaimana pernah diceritakan bahwa ketika Nabi syakaratul maut, sekelas Nabi
ya, sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika syakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Sekelas Nabi Muhammad yang dimaksum dosanya oleh Allah, maka Nabi pun merasakan sakitnya luar biasa syakaratul maut. Makanya Nabi ya pernah berdoa kepada Allah, atau bukan berdoa, pernah berharap kepada Allah, ya Allah, ketika Nabi pada saat itu, cukup sajalah aku yang mengalami syakaratul maut. Hamba-hambaku, pengikut-pengikutku tidak perlu merasakan syakaratul maut. Artinya Rasulullah SAW tidak menginginkan pengikutnya, kita semua mengalami syakaratul maut. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena memang syakaratul maut itu dahsyat, luar biasa sakitnya. Nah, kita akan mengalami semua itu. Nah, jika ada seseorang yang sedang syakaratul maut, maka orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama keluarganya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membimbingnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang sering kita sebut dengan talqin. Ya, jadi sekali lagi, jika ada anggota keluarga kita yang sedang syakaratul maut, maka kewajiban kita ya yang berada di sekitar orang yang syakaratul maut itu mentalkininya atau membimbing orang yang sedang syakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Karena Rasul pernah mengatakan, barang siapa yang ucapannya la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan dakhalal jannah, akan masuk surga. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kemudian selanjutnya kewajiban yang hidup kepada yang meninggal dunia. Jadi apa saja kewajiban kita yang masih hidup ya kepada orang lain yang sudah meninggal, apalagi sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Pemulasaraan atau pengurusan jenazah bagi yang masih hidup hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah itu? Fardu kifayah artinya kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang. Apabila salah seorang dari kelompok tersebut telah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lainnya. Namun, apabila tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka semuanya akan berdosa. Oleh sebab itu, untuk berlomba mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya kita mengurus jenazah tersebut. Nah, jadi berbeda dengan fardu, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Jika fardu ain ini kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang, ya, fardu ain seperti sholat wajib, saum Ramadan, itu fardu ain. Jadi kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang. Jika seseorang tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan saum Ramadan, maka dosanya akan ditanggung oleh sendirinya. Nah, pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada kelompok orang. Jika di satu komplek misalkan ada yang meninggal dunia, maka jika sudah diurus, sudah dipulasara, sudah disolatkan, sudah dikafani dan lain sebagainya, maka kewajiban itu gugur bagi kita yang tidak melaksanakannya. Tetapi walaupun demikian, maka kita sesama kaum muslimin tetap harus ya turut serta untuk menyolatkan, membantu memandikan, mengkafani sebisa mungkin ya, sebagai bentuk solidaritas kita sesama kaum muslimin dan sebagai tetangga. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, ada 4 kewajiban, sekali lagi ada 4
ya, ada 4 kewajiban bagi yang masih hidup kepada yang telah meninggal dunia. Apa saja itu? Pertama, memandikan jenazah. Jika tadi jenazah yang sedang syakaratul maut, kemudian kita bimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau talqin, kemudian sudah dipastikan meninggal, maka proses selanjutnya pertama kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memandikan jenazahnya. Nah, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jenazah yang dimandikan adalah muslim yang bukan mati karena syahid, ya, ada jasadnya walaupun sebagian. Nah, jadi jika yang meninggal itu seorang muslim, maka wajib dimandikan. Ya. Dan itu pun matinya mati seperti biasa layaknya kematian-kematian yang lainnya. Tetapi kalau matinya mati syahid, mati membela agama Islam, mati di medan perang, maka ia syahid, ya. Dan menurut para ulama tidak usah dimandikan jika matinya syahid, ya, membela agama Allah di medan perang, ya. Tetapi ia justru dikuburkan, langsung disolatkan, dikuburkan, ya, dengan pakaian yang melekat pada dirinya, dengan darah yang ada pada bajunya sebagai bentuk dari atau saksi nanti di yaumul akhir. Nah, jika matinya atau meninggalnya bukan karena mati syahid, maka harus dimandikan. Lalu bagaimana cara memandikan jenazah? Nah, ini. Pertama, siapkan tempat untuk memandikan jenazah. Nanti ini kita akan praktek, ya, memandikan jenazah dengan menyolatkan. Ini hanya sebagai informasi terlebih dahulu. Nanti untuk semester berikutnya kita akan praktek memandikan jenazah dan menyolatkan jenazah. Pertama, siapkan tempat untuk memandikan jenazah yang tertutup. Siapkan peralatan mandi seperti air, gayung, sabun, handuk, daun bidara, sikat gigi, dan sarung tangan. Letakkan jenazah di tempat yang agak tinggi untuk mempermudah proses memandikan. Sebelum jenazah dimandikan, bersihkan najis yang ada di badannya terlebih dahulu. Kemudian dahulukan anggota badan yang kanan dan anggota wudhunya. Mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah. Kemudian bersihkan dengan sabun, daun bidara, dan bersihkan tubuh jenazah secara perlahan-lahan. Lalu bersihkan dengan air sampai dirasa sudah bersih. Lalu selanjutnya keringkan tubuh jenazah dengan handuk yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bubuhi jenazah dengan wangi-wangian, kemudian tutup lagi dengan kain agar tidak terbuka. Setelah itu bawalah jenazah ke tempat mengkafani. Nah, jadi setelah dimandikan nanti proses selanjutnya adalah mengkafani. Lalu kedua, kewajiban orang yang masih hidup kepada yang telah meninggal dunia. Tadi pertama memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani jenazah. Nah, setelah dimandikan, ya, proses selanjutnya dalam pengurusan jenazah adalah mengkafani. Nah, siapkanlah kain kafan secukupnya. Sebelum kain tersebut digunting, hendaklah diukur terlebih dahulu tinggi dan besarnya jenazah agar sesuai dengan ukuran dan tidak menyulitkan ketika mengkafani jenazah. Nah, bagaimana cara mengkafani jenazah? Pertama, potonglah kain kafan sesuai dengan ukuran tinggi dan besarnya jenazah. 3 lembar untuk jenazah laki-laki. Nah, jadi kain kafannya untuk jenazah laki-laki 3 lembar. Atau 5 lembar untuk jenazah perempuan. Buatlah tali untuk mengikat jenazah sebanyak 5 buah. Bentangkan kain kafan yang telah dipersiapkan dan disiapkan pula tali pengikatnya. Sebelum jenazah dibaringkan di tengah-tengah kain kafan, hendaknya kain kafan ditaburi terlebih dahulu dengan kapur barus dan wangi-wangian. Letakkan jenazah di atas kain kafan, lalu tutuplah setiap lubang yang ada pada tubuh jenazah dengan kapas. Simpanlah tangan jenazah di antara dada dan perut, bukan menjadi keharusan. Ya, artinya ketika kita sering melihat orang yang meninggal dunia atau jenazah itu, kedua tangannya itu ditempelkan di atas perutnya, ya. Tetapi itu bukan menjadi keharusan. Bisa di pinggir kanan kiri, ya, atau bisa juga seperti biasa. Tangan kanan di atas tangan kiri dan ikatlah dengan tali agar tidak berubah. Kemudian selanjutnya tutuplah jenazah dengan kain kafan. Kemudian ikatlah dengan tali, 1 tali untuk ujung kepala, 1 tali untuk di dada, 1 tali untuk di perut, 1 tali untuk di lutut.
dan 1 tali untuk di ujung kaki. Lalu proses yang selanjutnya setelah dikafani adalah menyolatkan jenazah. Setelah dimandikan, setelah dikafani, lalu kemudian proses selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Nah, anak-anakku, tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Sholat jenazah dilakukan tanpa ruku dan sujud. Jadi sholat jenazah ini tidak ada ruku dan sujud. Ya, 1 kali berdiri dengan 4 kali takbir, dan pada setiap takbir disertai dengan mengangkat tangan. Nanti kita praktek ya. Praktek memandikan jenazah, praktek mengkafani jenazah, praktek menyolatkan jenazah insya Allah. Baik. Nabi pernah bersabda ya, yang bunyinya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi 4 takbirat. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah mengumumkan kematian seorang Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian Nabi pergi ke musalla dan membereskan shaf dan bertakbir 4 kali. Artinya ketika ada orang Najasyi meninggal dunia, Rasul menyolatkan orang Najasyi ini dengan 4 kali takbir. Nah, kemudian apa perintah untuk setiap takbir mengangkat tangan? Ini diriwayatkan ya oleh Imam Baihaqi. Qala Nafi kana bni Umar radhiyallahu anhuma yarfa'u yadaihi ala kulli takbirah min takbiril janazah. Bahwasanya keadaan Ibnu Umar radhiyallahu an mengangkat kedua tangannya dan setiap kali dari kedua tangannya setiap kali takbir dan takbir dari takbir sholat jenazah. Nah, setelah jenazah tadi pertama dimandikan, kedua dikafani, kemudian ketika disolatkan, nah kewajiban kita yang terakhir bagi muslim yang masih hidup kepada yang telah meninggal dunia adalah menguburkan jenazahnya. Nah anak-anakku, setelah jenazah dimandikan, disolatkan dan dikafani, kewajiban yang terakhir untuk orang-orang yang masih hidup adalah menguburkannya. Jenazah manusia harus dikuburkan di dalam tanah, tidak disyariatkan untuk dibakar, dihanyutkan ke sungai, ataupun dengan cara diawetkan atau dimumi ya, seperti dimumikan kalau di Mesir itu ya, diawetkan itu dimumi. Dan di tanah air pun ada ya, di daerah tanah Toraja itu ketika adat mereka itu ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, mereka diawetkan ya dengan menggunakan racikan-racikan tertentu ya sehingga awet. Yang kemudian disimpan di gua-gua ini tidak boleh ya bagi umat Islam, maka ya jenazah manusia itu harus dikuburkan di dalam tanah. Cara menguburkan jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum jenazah dikebumikan atau dimakamkan, siapkan terlebih dahulu kuburan, yakni sebidang tanah yang sudah digali kurang lebih 2 meter ya, dan panjangnya sesuai dengan ukuran jenazah. Jadi dalamnya itu kurang lebih 2 meter, panjangnya itu disesuaikan dengan jenazah yang akan dikubur. Tidak lupa membuat liang lahat, ya ini sebuah lubang di dalam kuburan yang berfungsi untuk meletakkan jenazah. Ya, jadi ada menjorok ke sebelah utara ya. Ya, itu biasanya itu disebut dengan liang lahat untuk memasukkan jenazah. Kemudian yang selanjutnya, ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan, hendaknya dilakukan oleh beberapa orang dan disunnahkan untuk membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah dengan menyebut nama Allah, ini atas ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya setelah jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, selanjutnya liang lahat ditutup dengan menggunakan papan atau kayu atau dengan menggunakan bambu agar tanah yang digunakan untuk menutup kuburan tidak langsung mengenai jenazah. Kemudian timbunlah kuburan dengan tanah lalu dipadatkan, biasanya diinjak-injak ya, biasanya dengan cara diinjak-injak. Meletakkan batu yang berfungsi sebagai tanda. Mendoakan setelah proses pemakaman selesai
Setelah itu pulanglah dengan khidmat. Nah, anak-anakku, itulah ya kewajiban kita sebagai muslim yang masih hidup kepada yang meninggal dunia. Ada 4 ya: memandikan, mengkafani, dan menyolatkan, menguburkan. Ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu kewajiban kita bagi muslim yang masih hidup kepada yang telah meninggal dunia. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang di semester berikutnya ya, di semester ganjil, insya Allah kita akan praktek mengenai tata cara talqin, tata cara memandikan jenazah, tata cara menyolatkan jenazah, tata cara memandikan jenazah, insya Allah agar kita paham dan bisa ya, sehingga nanti di tengah-tengah masyarakat kalian pun bisa melaksanakan yang disebut dengan sholat jenazah. Nah baik anak-anakku, tugas untuk hari ini adalah ya 30, 31, 32 ya, di halaman 32 terakhir itu ada latihan ulangan ya. Kalian isi ulangan latihannya tersebut, isi dengan cara melihat dulu ke halaman-halaman sebelumnya. Nah, mulai dari awal, dari sini kalian baca baik-baik, lalu nanti kalian insya Allah bisa mengisi soal-soal ini. Setelah kalian mengisi soalnya ya, difotokan lalu kirimkan ke Bapak. Nah, anak-anakku, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk tetap belajar ya. Karena ingat, belajar itu tidak mesti di sekolah atau di dalam kelas. Dimanapun kita berada, maka kita diwajibkan untuk belajar dan terus belajar. Terus semangat, jaga kesehatan kalian, jaga keluarga kalian, sampaikan salam Bapak untuk orang tua kalian. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.